Sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah ini ya. Sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan variabel-variabel yang sama. Misalkan x kuadrat plus y kuadrat kurang dari atau sama dengan 4. Ini ya, ada kuadratnya ya. Dan y lebih dari atau sama dengan x kuadrat plus x min 2. Ini ada kuadratnya. Karena variabelnya sama-sama x, ini berarti bisa disebut sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Jadi tanda pertidaksamaannya itu bisa kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan lebih membuat grafik ya, membuat sketsa grafik. Jadi untuk pembahasan ini kalian bisa menggunakan buku kotak-kotak supaya lebih memudahkan membuat skalanya. Langkah-langkah membuat sketsa grafik. Yang pertama, buat sketsa grafik dari masing-masing persamaan kuadrat. Jadi ini kan merupakan pertidaksamaan. Kalian ubah dulu menjadi persamaan, tinggal tanda pertidaksamaannya diganti dengan tanda persamaan. Yang kedua, beri arsiran untuk daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Tentukan daerah penyelesaiannya yang merupakan irisan atau perpotongan dari daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan terkait. Arsiran yang merupakan irisan dari dua sistem pertidaksamaan itu ya. Kemudian lakukan uji kebenaran dengan memilih titik uji di dalam daerah penyelesaian tersebut. Teori tanpa praktik berarti kurang mana ya. Sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel berikut. Yang pertama, pertidaksamaannya y lebih dari atau sama dengan x kuadrat plus x min 6. Yang kedua, y kurang dari atau sama dengan negatif x kuadrat min 3x plus 4. Alternatif penyelesaiannya kita gambar dulu masing-masing pertidaksamaannya ya. Pertidaksamaan yang pertama, y lebih dari atau sama dengan x kuadrat plus x min 6. Ini berarti bisa kita tentukan ini ya, A-nya berarti sama dengan 1. A itu koefisien dari x kuadrat. B-nya juga 1. Koefisien dari x. C-nya berarti negatif 6. Ini. Kemudian langkah yang pertama. Nilai A sama dengan 1 atau positif. Berarti nanti grafiknya terbuka ke atas. Grafiknya terbuka ke atas. Langkah yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Kalau dengan sumbu X otomatis Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau yang tadi Y sama dengan X kuadrat plus X min 6, ini berarti 0 sama dengan X kuadrat plus X min 6. Kemudian kita cari akar-akarnya. Berarti X plus 3, ini sudah pelajaran SMP ya untuk mencari akar-akarnya. X min 2 sama dengan 0. X plus 3, ini kan berarti gini ya,
X plus 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Berarti ketemunya X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Berarti kita mendapatkan titik min 3,0 dan 2,0. Terus langkah yang ketiga, menentukan titik, kebalikan dari langkah yang kedua ya, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Titik potong grafik dengan sumbu Y, otomatis X-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat plus X min 6. Ini ya persamaan yang pertama tadi ya. Kita ganti, X-nya sama dengan 0. 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. Berarti Y-nya ketemunya negatif 6. Sehingga kita mendapatkan titik 0, negatif 6. Langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini adalah menentukan koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak ini ada sumbu simetris sama titik optimum ya. Titik puncak, X-nya dinyatakan dengan rumus min B per 2A. Min B, B-nya tadi 1, berarti min 1 per 2, A-nya 1. Berarti min setengah. Y-nya bisa didefinisikan dengan negatif D per 4A. D-nya sama dengan negatif, D itu B kuadrat min 4AC per 4A, berarti negatif B-nya tadi 1 ya, berarti min 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali negatif 6 per 4 dikali 1. 1 kuadrat, 1 kuadrat adalah 1. Negatif dikali positif kali negatif berarti positif. 4 kali 1, 4 kali 6, 24. Berarti 1 plus 24. Berarti plus 25. Berarti negatif 25 per 4. Ini bisa disederhanakan. 25 dibagi 4 itu 6. Sisa 1 per 4. Berarti diperoleh titiknya yaitu X-nya tadi negatif setengah, Y-nya negatif 6 per 4. Begini ya. Jadi keempat langkah kita memperoleh keempat titik ini ya. Kita tentukan dulu X max-nya sama X min-nya. X max itu berarti yang ini ya, yang depan, maksimalnya berarti 2, minimalnya negatif 3, dan Y max sama Y min, supaya grafiknya itu lebih proporsional. Y max-nya adalah 0, Y min-nya negatif 6/4. Kita buat grafiknya. X-nya sampai ya, jadi skalanya gini ya, X max-nya itu 2, nah berarti ke kanannya itu 2 ya, dilebihi 1 nggak apa-apa. Terus X min-nya itu min 3, ke kirinya min 3, sampai sini dilebihin 1 juga nggak apa-apa, jadinya min 4. Ke bawahnya Y-nya maksimal itu 0, ini tengah-tengahnya ini 0, Y min-nya min 6/4. Sampai sini ya, 6/4, dilebihin juga nggak apa-apa, dilebihin sedikit saja gitu. Kita gambarkan
titik yang pertama yaitu negatif 3,0. Negatif 3,0 berarti di sini ya, negatif 3,0, terus 2,0 berarti di sini, terus 0, negatif 6 ini, kemudian negatif setengah itu berarti ini, negatif seperempat, nah, berarti di sini. Kita hubungkan titik-titik ini. Jadi nanti grafiknya seperti ini ya, tidak V yang menyudut, tapi ini lebih ke lengkung gitu. Kita ada garis ini memisahkan dua area ya, area yang bawah sini sama area yang diapit. Kita melakukan uji titik 0,0 untuk mengetahui mana sih area yang diminta gitu ya. Kita tulis ulang kuadratnya, persamaan kuadratnya, y sama dengan x kuadrat plus x min 6. Kita ganti sebagai 0,0. Ini kan melewati titik 0,0 kan di sini kan. Berarti 0 sama dengan 0 kuadrat plus 0 kurangi 6. Ini lebih dari sama dengan 0 lebih dari sama dengan negatif 6. Bener nggak sih 0 itu lebih dari sama dengan negatif 6? Bener ya, 0 itu lebih besar dari negatif 6. Berarti benar. Kalau misalkan benar, artinya area 0,0 ini merupakan area himpunan penyelesaian. Berarti kita arsir ya. Ya, ini merupakan daerah himpunan Kemudian pertidaksamaan yang kedua dicari dengan cara yang sama ya, sehingga didapatkan seperti ini. Nilai A-nya itu negatif, berarti artinya grafik terbelah ke bawah. Menentukan titik potong sumbu X, Y-nya berarti sama dengan 0, Y sama dengan min X kuadrat min 3X plus 4, Y-nya diganti 0, kemudian dicari akar-akarnya, jadinya X plus 4, X min 1. Ini untuk menentukan akar-akarnya, kalian bisa buka kembali di buku kelas 9 ya, atau kalian nyari referensi untuk mencari akar persamaan kuadrat. Ini artinya X plus 4 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Bisa diperoleh X-nya sama dengan negatif 4 atau X-nya sama dengan 1. Berarti titiknya negatif 4,0 dan 1,0. Kemudian menentukan titik potong sumbu Y. X-nya sama dengan 0, Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 4. X-nya kita ganti 0, berarti Y-nya sama dengan 4. Sehingga kita peroleh titik 0,4. Kemudian menentukan titik puncak dengan rumus yang sama, sehingga diperoleh X-nya itu negatif 3/2, Y-nya 6/4. Berarti titiknya negatif 3/2,61/4. Jika sudah, kemudian kita peroleh titiknya yaitu negatif 4,0, 1,0, 0,4 dan negatif 3/2,61/4. Negatif 3/2 itu sama dengan negatif 1,5 ya. Negatif 1,5,61/4. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Oh ya, jangan lupa kita tentukan X max, X min, Y max dan Y min-nya. Ini ya. Kemudian uji titik 0,0. 0,0 kan di sini. Ini termasuk himpunan penyelesaian atau di luarnya. Kita cari Y kurang dari atau sama dengan negatif X kuadrat min 3X plus 4. Kita ganti 0 X-nya, Y-nya juga kita ganti 0, sehingga kita peroleh 0 kurang dari atau sama dengan 4. Bener ya, 0 itu kurang dari 4. Berarti yang kita arsir di area 0,0 yang ini. Sekarang kita gabungkan dua grafik pertidaksamaannya untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Setelah digabung grafik dua pertidaksamaannya, berarti nantinya jadinya seperti ini ya. Inilah yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi dari grafik pertidaksamaan yang pertama itu kan terbukanya ke atas. Terus yang kedua terbukanya ke bawah. Setelah kita gabung berarti didapatkan daerah arsiran ini. Inilah yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya.